Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisaim dari kelas P3H dengan NIM 220209501104. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model fragmentasi sistem basis data terdistribusi studi kasus sistem member warnet. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sistem terdistribusi. Nah, sistem penerapan basis data terdistribusi didasarkan oleh pemikiran, skalabilitas, dan perkembangan di masa yang akan datang, baik perkembangan jumlah member maupun perkembangan jumlah cabang pada bisnis warnet ataupun game center. Sistem terdistribusi merupakan suatu bentuk arsitektur sistem di mana komputer-komputer yang berdiri secara otonom dapat saling berkomunikasi dan berbagi, tanpa memperdulikan di mana komputer itu berada dan platform apa yang dia digunakan atau apa yang sedang digunakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan DVD. DVD pada sistem server ini digunakan untuk merancang aplikasi billing yang berjalan di sisi server. Pengguna sistem ini antara lain seperti operator, admin, dan manajer. Adapun fungsi dari billing server untuk memotorin data transaksi, menginput data serta melihat laporan, dan hanya digunakan untuk pihak internal warnet atau game center. Yang pertama kita bisa lihat merupakan gambar bagian DVD. Yang pertama DVD billing server. Yang kedua ada DVD billing clean. Yang keempat ada rancangan fragment data dan rancangan view. Nah, untuk yang ketiga sendiri kita bisa lihat itu ada ERD, di mana ERD dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Ini adalah bentuk ERD-nya. Nah, untuk bagian ini itu adalah bagian dari proses atau outputnya, mulai dari input ke outputnya ya. Nah, selanjutnya ada bagian desain jaringan dan aplikasi, di mana kita akan mendesain sebuah jaringan agar ketika digunakan tidak terjadi lagi seperti lalot ataupun tidak bisa digunakan. Nah, sedangkan untuk bagian aplikasinya, desain aplikasinya itu adalah mendesain di mana untuk menciptakan sebuah aplikasi atau meluncurkan sebuah aplikasi, kita harus mendesainnya terlebih dahulu agar ketika kita luncurkan pengguna dapat merasa puas dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada proses dari antarmuka billing clean. Tampilan awal itu seperti ini, di mana terdapat user type, service type, username, dan password. Jadi kalian harus memasukkan semua ini tanpa harus dan tidak boleh ada satupun yang terlewat. Nah, yang selanjutnya ada from login billing clean. Nah, itu akan tertulis jika ditolak ya, akan tertulis seperti tertera pada gambar, yaitu maaf login ditolak, pastikan username dan password Anda benar atau akun tidak dapat dipakai. Nah, kalau kalian ditolak itu artinya kalian harus menggunakan password yang baik dan benar, dan pastikan password itu kuat ya untuk kalian gunakan, karena kalau lemah passwordnya itu bisa mudah ditebak oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada from status transaksi. Nah, di sini ada nomor visi, username, login tipe, tanggal, jam masuk, serta durasi kalian. Nah, selanjutnya antarmuka billing server. Antarmuka billing server ini digunakan untuk pihak antara lain operator, administrasi, dan manajemen. Masing-masing bagian ini memiliki akses untuk dirinya sendiri. Yang pertama, kalian akan login terlebih dahulu. Pastikan kalian login dengan yang benar dan mengikuti sesuai yang tertera pada saat kalian ingin login. Nah, yang kedua ada halaman kontrol. Dan yang ketiga tampilan form status transaksi. Dan yang selanjutnya ada tampilan daftar member. Di situ daftar semua member ya. Dan selanjutnya ada from editor member.
yang kalian bisa edit kapanpun, seperti kalau misalnya ada salah ataupun ada kekurangan kata, kalian bisa edit. Kemudian akhir atau from add member, dimana adalah finishnya. Nah, adapun kesimpulan yang kita dapat dari materi kali ini yaitu aplikasi Bilang Warnet menerapkan konsep basis data terdistribusi untuk mengakses data user yang terdaftar di lokasi lain dan memberikan kemudahan bagi user untuk mengakses internet di warnet cabang lain tanpa harus mendaftar lagi. Kemudian mudah mendapatkan pihak ke manajemen untuk mengetahui pendapatan di lokasi lain. Dengan terakhir, bagi operator dapat melayani user dari cabang lain yang hendak memperpanjang masa aktif member. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.